Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rohim di channel Madu Peternak Jujur. Oke teman-teman, kali ini saya memberikan tips bagaimana cara mencari lebah yang bagus untuk kita budidayakan. Lebah jenis apa yang cocok buat kita? Simak terus video teman-teman. Jangan lupa klik like dan juga subscribe agar nanti kami lebih bersemangat untuk membuat konten-konten video lebah madu lainnya, terutama jenis trigona dan juga jenis apis. Oke, kita masuk ke tips yang pertama. Cara memilih lebah madu yang bagus untuk kita budidayakan dan hasilnya banyak adalah carilah lebah madu yang ada di lingkungan kita. Contoh, katakan kita di lingkungan teman-teman ada Lazy Chef dan juga Serana. Maka kita belajar itu terlebih dahulu. Jangan langsung kita nyari jenis yang lain, katakan Thoracea atau Itama. Kalau di tempat kalian banyak Itama, kalian belajar Itama dulu. Karena apa? Kalau lingkungannya sudah ada, terus juga madunya ada, pas kita hanya pindah atau geser saja, insya Allah mereka bisa hidup dan hasil madu. Tapi kalau kita datangkan koloni dari tempat yang jauh, katakan di luar pulau, otomatis tanamannya berbeda, harus butuh adaptasi dengan tanaman baru. Ya kalau cepat, kalau lama nanti lama-lama mereka nyusut dan akhirnya mati. Makanya banyak teman-teman yang cerita, Mas saya beli Itama harga segini, ternyata 3 bulan ada 3 bulan nyusut dan juga mati semua. Nah ini kadang buat pengalaman buat kita semua ya. Jadi dulu waktu kita mendatangkan Itama ke tempat kita, padahal di sini bukan vegetasinya Itama, kita gagal teman-teman. Ada kurang lebih ada 4 itu yang mati teman-teman. Kalau ditotalkan harganya 1 juta, itu berapa coba? 4 juta kita hilang ya. Tapi ini buat pelajaran buat saya dan juga buat kalian, terutama yang ingin memulai budidaya lebah madu jenis kelanceng atau jenis Serana. Sama, pas jenis Serana pun sama. Dulu waktu saya memindahkan Serana ke tempat saya, bener-bener nggak ada vegetasi, saya hanya modal ilmu mencari, terus dipindah, hidup, tapi lama-kelamaan mereka nyusut dan juga ada yang kabur dan lain sebagainya. Jadi lama-lama saya dulu punya apis Serana 20 kabur secara perlahan, ada juga yang mati secara perlahan. Lah itu buat pengalaman buat saya dan ini saya bagikan buat teman-teman. Jadi tips yang pertama adalah carilah lebah yang berada di tempat kalian, di lingkungan sekitar, karena otomatis si lebah tersebut insya Allah akan langsung dapat makanan karena tidak jauh atau tidak berbeda vegetasinya itu. Terus tips yang kedua adalah vegetasi teman-teman. Ini buat teman-teman yang ingin budidaya, maka vegetasinya diperbagus, diperbanyak. Jangan beli koloni baru nanam vegetasi, itu salah. Tapi kita banyakin dulu, tanemin dulu vegetasi yang banyak. Katakan kalian ingin budidaya di lingkungan sekitar rumah, maka katakan pagar rumah kita tanami buah-buahan atau kita tanami jenis tanaman bunga yang kiranya berbunga sepanjang tahun atau sepanjang hari. Apa saja sih tanaman bunganya? Kalian bisa nanam AMP, kaliandra atau dombea. Terus juga ada jenis tanaman yang rumput ya, seperti jenis krokotan. Itu juga berbunganya sepanjang hari, sepanjang tahun. Jadi si lebah nggak bakal kekurangan makanan. Terus untuk vegetasi ini, kalau mungkin teman-teman beli koloni di tempat yang lain, terus kalian harus beradaptasi juga dengan vegetasi di sana. Katakan kalian beli di tempat orang lain yang di situ budidayanya vegetasinya katakan ada AMP, maka di tempat kalian kalau belum ada AMP kita katakan AMP, atau katakan belum ada tanaman yang sama dengan tempat mereka, katakan berbeda, maka kita harus sabar untuk mereka menunggu beradaptasi. Berapa sih Mas kurang lebihnya lebah bisa beradaptasi dengan tanaman yang baru atau tanaman yang baru mereka kenal? Kurang lebih antara 1 hari, ada yang 1 minggu, ada yang 1 bulan, bahkan yang paling lama 3 tahun ya. Ini pengalaman dari saya dan juga guru-guru saya seperti itu. Nah tentu ada tips cara untuk beradaptasi dengan cepat. Bisa kalian taruh bunganya di depan sarang atau kalian taruh bunganya di dalam sarang seperti itu. Nanti mereka akan mencium bau aroma, nanti secara perlahan mereka akan tahu, oh ini dari bunga ini, walhasil mereka akan datang ke bunga tersebut. Itu tips cara untuk beradaptasinya cepat, dan ini harus dilakukan rutin. Jangan cuma sekali, usahakan 1 minggu kita seperti itu, taruh di tempat corong terus seperti itu. Kalau jenis trigona, kalau untuk jenis apis Serana
kita juga sama taruh depan pintu atau kita taruh di atas frame, mungkin akan digigit atau katakan mungkin akan rusak daun atau bunganya karena dimakan oleh lebah. Tapi biarkan, karena mereka itu untuk belajar supaya tahu oh ini bunga apa, ini nektarnya di mana. Setelah kurang lebih 1 minggu mereka akan datang ke tempat budidaya, mereka akan datang ke bunga tersebut. Terus juga untuk vegetasi, ternyata lebah lebih suka yang dominan. Katakan di situ dominannya katakan AMP, maka yang diserbu AMP dulu. Terus di situ katakan yang dominan bunga kaliandra, maka yang dimakan kaliandra. Sedang kalau kita banyak jenis bunga, mereka juga nanti akan milih satu persatu. Jadi untuk vegetasi juga kita harus perhitungkan. Ternyata makin fokus kita ke jenis satu, maka mereka akan langsung cepat beradaptasi karena hanya ada itu saja. Tapi kalau di situ banyak bunga, maka mereka juga nanti akan palah pilih ya teman-teman. Makanya mungkin jangan heran kalau tempat kalian nanam berbagai jenis bunga tapi bunganya nggak dimakan, karena mungkin mereka juga milih, mereka juga sama seperti kita memilih yang mereka sukai, memilih yang menurut mereka itu enak ya teman-teman. Jadi yang pertama adalah milih jenis lebah yang sesuai dengan tempat kita ada. Yang kedua adalah vegetasi. Terus yang ketiga adalah kita menyukai dan kita belajar agar hasil madunya banyak. Nah, tapi dengan cara yang jujur, bukan di topping atau bukan ditambah dengan air gula dan sebagainya. Walaupun hasilnya sama-sama madu, tapi nanti kualitasnya berbeda. Dan yang perlu kalian ingat adalah tidak ada manusia yang bodoh. Sebodoh-bodohnya manusia itu nanti ada kebenaran yang akan timbul di pikirannya. Katakan loh ini kok rasanya seperti ini ya, kok ini enggak sesuai dengan ini ya. Kalau memang itu rasa madunya itu fix benar-benar murni dari alam, kita katakan kita nggak akan rasa malu, kita akan pede untuk menerangkan. Tapi kalau kita maaf curang, otomatis kita akan malu. Jadi buat teman-teman mungkin yang budidaya terus hasilnya belum banyak madunya, maka bisa saja vegetasinya yang kurang, atau yang kedua ada yang salah dalam budidaya. Mungkin cara panennya salah, cara penanganannya salah dan sebagainya. Jadi buat teman-teman teruslah berusaha, teruslah belajar agar nanti hasil madunya banyak. Oke, kurang lebih seperti itu tips dari saya teman-teman. Jangan lupa yang suka dengan video ini klik like dan juga subscribe agar nanti saya lebih bersemangat untuk membuat konten-konten video lebah madu lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.